Konnichiwa. O genki desu ka? Selamat datang di channel Belajar Hatsuong Bahasa Jepang bersama saya. Di sini, saya akan membahas berbagai materi mengenai pembelajaran Hatsuong atau lafal bahasa Jepang. Bagi yang tertarik untuk mengetahui bagaimanakah cara menguasai lafal bahasa Jepang yang baik dan benar, silakan gabung di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai intonasi bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang, pembahasan mengenai intonasi tidak bisa dilepaskan dari aksen. Oleh karena itu, silakan minasang bisa melihat video tutorial saya yang lain mengenai aksen bahasa Jepang, supaya bisa lebih memahami bagaimana antara kaitan intonasi dengan aksen dalam bahasa Jepang. Nah, mengenai intonasi bahasa Jepang ini, ada beberapa pendapat dari ahli, tetapi yang saya rujuk pada kesempatan kali ini adalah berdasarkan Kashima Sensei yang menyatakan bahwa intonasi itu terdiri dari intonasi naik yang ditandai dengan tanda panah ke atas. Ini digunakan pada saat bertanya kepada lawan bicara. Misalnya pada saat bertanya, taberu? Seperti itu ya. Makan, kalau dalam bahasa Indonesia artinya seperti itu, sama ya. Jadi memiliki intonasi naik di akhir. Nah, berikutnya adalah intonasi tidak naik, ditandai dengan tanda panah datar. Nah, ini digunakan pada saat menjawab pertanyaan dari lawan bicara. Misalnya pertanyaan tadi ya, taberu, seperti itu, maka jawabannya, taberu. Nah, di sini, intonasi untuk jawaban itu tidak naik. Nah, tetapi ada ahli yang lain yang mengatakan bahwa pada saat menjawab ini adalah intonasi turun. Jadi, di sini silakan minasang bisa merujuk ke pendapatnya siapa saja ya, boleh. Nah, kemudian menurut Kashima Sensei, intonasi turun atau ditandai dengan tanda panah turun, ini digunakan pada saat merespon pernyataan lawan bicara yang biasanya disertai dengan perasaan sedikit terkejut. Misalnya, untuk percakapan berikut ya, si A di sini mengatakan, Kino no kion wa 39.8 do deshita. Nah, kemudian si B meresponnya 39.8 do deshita ka. Nah, ka di situ ini bukan pertanyaan ya, tetapi ini adalah ekspresi terkejut dari si B ya. Jadi diungkapkan dengan nada turun. Berikutnya adalah intonasi datar ditandai dengan tanda titik 3. Ini digunakan misalnya pada saat mengucapkan chotto sumimasen ga. Nah, di situ untuk partikel ga diucapkan dengan ketinggian yang sama dengan kata sebelumnya. Dan yang terakhir adalah pola intonasi secara keseluruhan. Nah, ini digunakan misalnya pada saat mengucapkan omedetou gozaimasu. Nah, kata ini diucapkan sebagai satu kesatuan dengan intonasi yang sama. Misalnya, pada saat bergembira, maka secara keseluruhan akan diucapkan dengan nada tinggi. Dan begitu pula sebaliknya, apabila tidak sedang bergembira, maka secara keseluruhan akan diucapkan dengan nada rendah. Nah, intonasi dalam bahasa Jepang umumnya ditandai dengan suara di awal naik lalu menurun. Apabila digambarkan dengan kurva akan menyerupai huruf he pada huruf kana ya, baik hiragana maupun katakana. Nah, untuk mempermudah dalam pelafalan dan mendapatkan pola kurva intonasi seperti huruf he ini, maka hal penting yang harus dilakukan adalah memberikan pembatas klausa atau penanda jeda, atau dikenal pula dengan istilah slash reading, yang ditandai dengan tanda slash ya, atau tanda garis miring dalam kalimat. Nah, tanda-tanda yang harus diperhatikan pada saat belajar Hatsuong bahasa Jepang ya, ini pun juga sudah saya sampaikan di materi mengenai aksen bahasa Jepang. Di sini saya merujuk ke buku yang saya pakai ya, yang dibuat oleh Nakagawa Sensei. Nah, di situ ada dalam satu kalimat itu ada penanda aksen yang ada ya penanda aksen di tempat yang memiliki aksen tersebut.
Minasang bisa melihatnya seperti ini ya. Nah, kemudian ada juga tanda intonasi. Penanda intonasi ya ditandai dengan kurva seperti ini yang menyerupai huruf he. Kemudian ada pembatas klausa atau kugiri yang berupa tanda garis miring. Nah, tanda garis miring ini kalau di akhir kalimat ini ada dua ya, dua garis double seperti ini. Nah, tapi di akhir kalimat ini boleh ada atau tidak karena di sini sudah ada tanda titik. Nah, tanda titik sendiri di situ sudah menunjukkan penjedaan ya. Jadi tanda titik, tanda koma, tanda tanya, tanda seru seperti itu juga sudah menunjukkan penjedaan. Jadi tidak perlu diberikan tanda garis miring lagi. Nah, kemudian ada contoh ya dalam satu kalimat itu yang memperlihatkan bahwa intonasi dan aksen itu tidak bisa lepas satu sama lain. Ini pun juga sudah saya berikan pada saat membahas aksen bahasa Jepang. Tapi di sini kita fokus di kurva ya, kurva intonasinya. Minasang bisa lihat. Di sini pada tipe aksen tinggi di awal, minasang lihat intonasinya yang garis biru ini ya, garis biru. Jadi naik ya. Untuk yang tipe aksen tinggi di awal ini dari awalnya memang posisi naik seperti ini kemudian turun. Nah, di sini karena kata tanya, maka dia kemudian naik ya. Intonasinya naik. Nah, berikutnya juga sama, berikutnya juga dari posisi naik lagi ya, kemudian turun. Dan di akhir ada naik seperti ini lagi karena ini adalah intonasi bertanya. Sedangkan untuk tipe aksen tinggi di tengah, minasang bisa lihat juga ya awalnya sedikit naik, kemudian turun. Juga sama naik, kemudian turun. Dan ini pun juga karena kata tanya, maka di akhirnya intonasinya naik. Nah, untuk dua kalimat ini tidak ada tanda pembatas klausa atau tanda slash itu ya, tanda garis miring. Karena di sini sudah ada tanda tanya dan ada koma ya. Kemudian kalimatnya juga pendek, jadi tidak diperlukan. Tetapi kita lihat pada tipe aksen tinggi di akhir ini, minasang bisa lihat yang di belakangnya ya, di sini ada tanda slash atau tanda garis miring ini supaya mempermudah dalam pengucapan. Dan kita lihat juga ya, tipe kurva intonasinya seperti huruf he seperti ini ya, dari awal menurun terus menurun ya. Sama juga seperti itu. Tetapi minasang lihat pada tipe aksen datar di sini berbeda dengan ketiga tipe di atas ya. Jadi di sini sekalinya dia naik mendatar kemudian tidak turun. Dan di sini minasang lihat ada slash di setiap frase ya, frase kata benda. Jadi setelah partikel itu semuanya diberikan tanda slash ini untuk mempermudah melihat pola intonasi datar ini. Jadi dari naik kemudian mendatar dan tidak turun. Diakhiri dengan yo di sini ya, dengan intonasi naik di sini ya. Nah, yo intonasi naik ini adalah ekspresi dari si pembicara. Jadi ada unsur ekspresi atau emosi yang diucapkan oleh si pembicara di sini ya, yo seperti itu. Makanya diucapkan dengan nada yang naik. Nah, ini bagaimana kita melihat pola-pola seperti ini ya, penanda intonasi dan penanda aksen ini. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan pada pembahasan mengenai aksen, kita juga bisa melihatnya dengan menggunakan ojad. Kita langsung masuk saja ke ojad. Ini karena saya sering menggunakan, jadi sudah ada di sini ya. Langsung klik saja. Ini bahasa Inggris, kita masuk ke bahasa Indonesia saja. Sini kita masuk ke tutorial prosodi Suzuki Kung. Ini pun juga sudah saya buat video tutorial khusus mengenai Suzuki Kung ini. Jadi silakan minasang apabila ingin tahu lebih banyak mengenai ojad Suzuki Kung bisa merujuk ke video yang lain dengan judul tutorial ojad bagian ketiga ya mengenai Suzuki Kung. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kosakatanya. Untuk yang tadi ya, untuk yang kita lihat bagaimana tipe intonasi
naik dan tidak naik ya. Jadi tanya jawab ini seperti apa? Kita analisis saja. Seperti ini. Kita langsung buat dan putar. 食べる? 食べる. Oke. Nah, di sini untuk yang tanya jawab suara perempuan dan suara laki-laki itu bagaimana cara membuatnya? Silakan minasang bisa merujuk ke video tutorial OJAD bagian ketiga mengenai Suzuki-ku. Di situ saya sudah membahas mengenai hal ini. Nah, minasang bisa lihat tadi bahwa untuk bertanya ini intonasinya naik ya. Penanda intonasinya minasang bisa lihat di akhirnya ini naik. Kemudian untuk jawaban di sini tadi minasang dengar sendiri ini bahkan di kurvanya sendiri ya agak naik kemudian turun. Nah, di sini Kashima Sensei mengatakan bahwa ini adalah intonasi tidak naik. Tetapi mengapa bisa naik kemudian turun? Nah, ini karena ada pengaruh aksen di sini ya. Karena untuk kata taberu di sini aksen tipe tinggi di tengah. Karena aksen tipe tinggi di tengah seperti ini, maka pola intonasinya pun naik pada saat posisi aksen ya, dia harus tinggi, kemudian pada ru-nya di sini menurun. Sedangkan intonasinya sendiri ini adalah intonasi tidak naik. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk contoh yang intonasi turun, menurut Kashima Sensei, ini kita lihat juga di sini ya. Kita analisis. Oke, seperti ini kita langsung buat. Dengarkan ya. 昨日の気温は 39.8 度でした。39.8 度でしたか? Jadi K-nya di sini tidak naik. Ini bukan kata tanya ya, tetapi menurun. Nah, berikutnya adalah intonasi datar dan pola intonasi secara keseluruhan ya. Bagaimana? Kita lihat saja. Seperti ini, kita dengarkan ya. ちょっとすみませんが、おめでとうございます。 Oke, jadi ga di sini ya sama ya dengan ketinggian yang sama dengan kata sebelumnya. Tapi minasang mungkin dilihat ini intonasinya sedikit menurun seperti ini ya. Ini memang alaminya seperti ini ya. Jadi untuk pola kurva di dalam bahasa Jepang ini pun juga karena pengaruh adanya aksen di sini. Jadi ya seperti ini dan seperti semakin lama semakin menurun. Tetapi pada dasarnya ketinggian di sini tidak berubah ya. Jadi tidak langsung drastis seperti itu turun ya. Tidak. Jadi sumimasen ga seperti itu ya. Jadi ini ketinggiannya sama. Nah, kemudian untuk yang terakhir kita dengarkan sekali lagi ya untuk yang ini. ちょっとすみませんが、おめでとうございます。 Oke, ini diucapkan dengan pola intonasi yang sama secara keseluruhan ya. Karena bahagia kita ucapkan dengan nada yang tinggi semua ya. Omedetou gozaimasu. Seperti itu. Nah, demikian berlatih dengan menggunakan OJAD. Ini ada satu lagi sebetulnya mengenai kalimat tadi, tapi ini pun sudah saya bahas juga mengenai di dalam aksen bahasa Jepang, tetapi ini saya perlihatkan sekali lagi saja di sini. Oke, seperti ini ya. Ini kalimatnya. Nah, kalau OJAD ini langsung memecah menjadi dua seperti ini, tetapi ini sama saja. Kalau ini digabung, nanti akan membentuk pola atau kurva intonasi seperti ini. Jadi sama. Kemudian neko di sini ya agak turun di sini, kemudian naik ya di sini sama naik. Kemudian dari sini langsung nyambung ke sini ya. Kemudian di akhirnya ini adalah pola intonasi naik karena kata tanya di sini ya sama. Kemudian ini juga sama ya, juga naik tanda tanya. Kemudian di sini semua karena ini khusus untuk taiheng ini adalah pola intonasi datar ya. Jadi seperti ini. Kemudian yang lainnya ini semua membentuk huruf he. Tetapi
yang tipe aksen datar ini berbeda sendiri karena dia sekalinya naik kemudian datar, tidak turun lagi ya. Jadi seperti ini sama semua ya, sama. Kecuali di akhir ini dia untuk yo-nya, untuk berdasarkan mesin di sini ya. Jadi yo-nya tidak ada emosi, tidak ada ekspresi apapun. Jadi ya seperti ini. Tetapi kalau kita sebagai manusia yang mengucapkannya, jadi yo di situ, yo seperti itu naik ya. Nah, di sini ojat kelemahannya di situ tidak bisa mengakomodasi bagaimana ekspresi dari manusia. Jadi di sini seadanya, tidak naik ya, tidak bisa naik. Kita buat saja bagaimana kita dengarkan Hatsuongnya. 猫を見ましたか？朝ごはんに果物を食べる？大変。妹が犬に頭を噛まれた。あそこに虎とライオンとシマウマがいるよ。Oke, seperti ini jadinya ya, untuk di akhirnya tidak bisa naik iru yo, seperti itu. Oke, ini kalau minasang berlatih dengan ojat, ini juga kecepatannya bisa minasang ubah ya, dari normal di sini bisa ke lambat atau cepat, tergantung ya, ini di bawah ada, di atas juga ada ya di sini. Jadi silakan minasang pilih sesuai dengan kecepatannya minasang. Nah, satu lagi saya akan memperkenalkan mengenai Tsutairu Hatsuong, mengenai pembelajaran intonasi ini. Jadi di Tsutairu Hatsuong ini juga pembelajaran Hatsuong bahasa Jepang sudah lengkap ya. Nah, di sini minasang bisa lihat ada pilihan bahasa ya, dan ada bahasa Indonesia. Jadi ini saya yang terlibat di sini untuk menerjemahkan bagian bahasa Indonesia. Kita langsung masuk saja. Nah, di sini ada 3 hal seperti ini. Untuk yang 10 soal kuis, silakan minasang coba-coba sendiri ya. Nanti ada penjelasan juga setelah di akhir. Silakan minasang bisa lihat. Kemudian ada mari belajar dengan video. Nah, ini video dengan berbagai macam tema ya. Jadi ada ritme, ada aksen, ada intonasi, vokal dan konsonan, emosi dan dialek. Semuanya lengkap di sini, banyak ya. Videonya pun bisa dilihat lengkap dengan pembahasannya di sini ya. Silakan bisa lihat sendiri. Kemudian saya akan memperlihatkan di sini mari praktekkan dalam percakapan. Jadi kita bisa langsung praktek. Nah, karena pada kesempatan kali ini saya membahas intonasi, saya klik bagian intonasi di sini. Nah, di sini diperkenalkan mengenai 4 hal ya, intonasi 4 hal yang banyak kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini juga ada videonya. Videonya ini sama dengan yang tadi ya, dengan bagian yang hanya video saja, isinya sama. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana dengan kata so desu ka ini ya. Oke, nah di dalamnya di sini ada 6 bagian seperti ini. Nah, ini isi percakapannya sama, tetapi yang berbicaranya berbeda. Nah, kalau di sini pembicaranya laki-laki A dengan perempuan A, seperti itu ya. Laki-laki A, perempuan B, laki-laki A, perempuan C, seperti itu. Jadi di sini laki-lakinya sama, sedangkan perempuannya yang berbeda. Nah, sedangkan di berikutnya, di 3 berikutnya ini perempuannya yang sama, laki-lakinya yang berbeda. Misalnya saya klik yang kedua saja, ini sama saja ya, mau yang mana juga sama isinya. Nah, ada seperti ini. Ada percakapan seperti ini, dan ini bisa didengarkan. Suaranya ada ya, kita dengarkan satu persatu. 小林さん、最近見ませんね。そういえば今度結婚するんですよね。 Nah, kemudian jawabannya ini silakan minasang pilih ya, apakah yang ini? そうですか。 Apakah yang ini? そうですか。 Nah, tapi di sini jawabannya seperti ini. なんか残念そうですね。 Nah, karena jawabannya seperti ini, maka saya yakin minasang bisa menjawab bahwa ini adalah yang atas. Tapi, misalnya kita dengarkan yang patang B, yang ini ya. Saya ulang lagi. 小林さん、最近見ませんね。そういえば今度結婚するんですよね。そうですか。そうですか。ほんと、よかったですね。 Hai, karena di sini responnya seperti ini ya, maka minasang juga sudah paham, pasti ini jawabannya yang kedua. Nah, seperti ini percakapannya ya, sangat menarik.
Kemudian setelah itu ada setsume, ada penjelasannya bahwa so desu ka di sini ada berbagai macam ekspresi ya, dan itu bisa membedakan arti. Ada 5 yang diperkenalkan di sini. Yang pertama ini adalah yang seperti tadi ya, jadi merasa kecewa seperti itu ya, merasa tidak bahagia di situ. Kita dengarkan. そうですか。 Oke, sedikit demi sedikit menurun dan K-nya diucapkan panjang ya. Kita dengarkan yang berikutnya. Ini adalah yang bahagia ya, jadi diucapkan dengan nada bahagia juga. Kita dengarkan. そうですか。 Oke, kemudian tinggi rendahnya terlihat sekali ya di sini perbedaannya. Kita dengarkan sekali lagi. そうですか。そうですか。 Oke, bisa ya minasang membedakannya. Kemudian ada 3 arti yang lain. Ini yang di sini adalah merasa tidak percaya seperti itu ya. Shinjiraenai di sini dikatakan. そうですか。 Oke, K-nya itu naik ya. Naik dan panjang ya. Kemudian dari rendah ke tinggi seperti itu. Dan K-nya diucapkan panjang. Kita dengarkan lagi. そうですか。 Oke, nah kemudian yang berarti wakarimashita, ya saya paham seperti itu ya. そうですか。 Oke, K-nya diucapkan dengan nada rendah dan kemudian pendek ya. Tapi bedanya dengan si sumong ini, そうですか。 oke, ini juga sama pendek, tapi K-nya diucapkan dengan nada tinggi. Jadi ada 5 seperti ini. Saya ucapkan sekali lagi. Saya perdengarkan sekali lagi. そうですか。そうですか。そうですか。そうですか。そうですか。 Oke, jadi mudah-mudahan minasang bisa membedakannya ya dengan begini. Dengan kata so desu ka saja, ini artinya sudah bermacam-macam menurut ekspresi dari si yang mengucapkannya ya. Dan yang seperti sudah saya katakan tadi, seperti ini tidak bisa diakomodasi oleh ojad. Jadi ojad tidak bisa memperlihatkan emosi dari si pembicaranya karena dia hanya mesin ya, jadi suara mesin. Jadi tidak bisa sampai ke situ. Nah, minasang kalau ingin melihat sampai ekspresi ke situ, silakan bisa melihat video atau melihat di website Tsuttaeru Hatsuong ini. Demikian pembelajaran mengenai intonasi bahasa Jepang. Kita akan bertemu lagi pada pembahasan yang lain. Minasang, do deshita ka? Mudah bukan? Demikian video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Oh ya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya.